Jangan takut, karena apa? Dia datang bukan untuk menghukum saudara dan saya, tetapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jangan takut, karena apa? Dia datang bukan untuk menghukum saudara dan saya, tetapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur tahun ini kita bisa merayakan Paskah Grace of Christ Community Church Surabaya meskipun secara online. Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa terpenting bagi seluruh umat Kristiani. Karena Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup. Kita mensyukuri kasih Bapa yang besar melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Golgota untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Darah Yesus yang tercurah menyelamatkan kita semua. Firman Tuhan dalam Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kuasa darah Yesus tidak hanya menghapus segala hutang dosa kita. Kuasa darah Yesus tidak hanya mengampuni segala pelanggaran kita. Namun kuasa darah Yesus juga melindungi kita dari segala yang buruk di sekeliling kita. Itulah karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus ketika kita masih hidup di bawah matahari ini. Ketika orang Israel merayakan Paskah, mereka tidak khawatir akan tulah yang terjadi karena ada tanda darah pada rumah-rumah mereka. Darah yang dioleskan pada ambang pintu rumah mereka itu cukup untuk melindungi mereka dan seisi rumah mereka. Firman Tuhan juga berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Saat kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kita percaya tubuh kita telah menerima tanda darah yang berkuasa itu. Itu sebabnya kita punya kepastian akan keselamatan dan pengharapan akan perlindungan serta pertolongan Tuhan karena di dalam tubuh kita ada tanda darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Yosua, Rahab juga memasang tali berwarna merah di rumahnya sebagai tanda darah. Ketika Yosua dan pasukannya hendak menyerang Yeriko, karena tanda darah itu Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Hal ini berarti bahwa keselamatan kita itu bukan karena kebenaran kita, tetapi karena anugerah kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus yang telah membasuh kita dengan darahnya. Itulah sebabnya tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh darahnya kita dibenarkan dan beroleh kasih karunia Kristus. Jadilah percaya, jangan takut lagi, tetap semangat dan bersukacita. Kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menerima tanda darah, dibenarkan dan diselamatkan. Pada akhirnya kami berdua mengucapkan selamat Paskah 2021. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Dan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengharapan
akan hidup yang senantiasa berkemenangan di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Peter! Everyone! The tomb is open. He's alive. That's not possible. I saw him. Mary, maybe it was someone else. Peter! See the tomb for yourself. Now, do you believe me? But he's gone. Gone? No. He's back. Terima kasih sudah join bersama kami dalam ibadah spesial kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya, dengan tema Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus Kristus yang bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas maut. Olehnya kita beroleh keselamatan, pengampunan dosa, serta kepastian kehidupan kekal, bahkan kehidupan yang berkuasa dan berkelimpahan selagi kita masih hidup di dunia ini. Itu sebabnya hari ini kita dapat berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Tetapi syukur bagi Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya! Kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus memastikan bahwa kita bukan orang-orang gagal, lemah atau putus asa. Tetapi kita adalah umat tebusan darah Yesus Kristus, menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran, dan hidup yang berkuasa. Sehingga memberikan jaminan bahwa selama kita hidup di bawah matahari ini, kita hidup dalam kemenangan setiap hari. Itulah mujizat setiap hari yang Bapa anugerahkan dalam kehidupan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang sempurna. Itu sebabnya mari kita bersukacita, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan hari ini.
karena kemenangan adalah kepastian bagi kita yang percaya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, hari aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, dan demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra,
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas Mari berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Yesus kita atas kebangkitannya dari maut, yang memberikan kemenangan dan kemerdekaan di dalam hidup kita. Dialah Raja kita, Dialah Yesus Bapa kita yang berkuasa. Damai sejahteranya memberikan kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu lebih lagi. Kita berikan sorak-sorai yang terdahsyat bagi Yesus kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dengan iman katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan senang hati kita berikan suara yang dahsyat bagi Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita akan bersukacita bersama-sama di dalam kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya, berikan tos kanan kiri, haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Semua kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Lebih semangat bagi Tuhan di tempat ini, come on. Pemikir cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan
berkuasa dalam kehidupan kita, memberikan berkat-berkatnya yang dahsyat dan luar biasa. Mari siapkan hatimu, siapkan jiwamu. Semua kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hallelujah. Great are you, God. Jesus. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. semua Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terbenar, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kita, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari bersorak-sorai buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayakan hatimu, percayakan imanmu, bahwa yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Go! Mari dengan segenap hati, segenap iman katakan haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Puji Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, kita berbahagia karena Yesus telah bangkit. Itu berarti adalah kemenangan di dalam Yesus. Yesus adalah benar-benar Tuhan, mati dan bangkit, bahkan naik ke surga, memberikan kepastian bahwa Dia hidup dan berkuasa atas maut. Itu sebabnya kita selalu punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Dari tempat ini kami berdoa karena Tuhan Yesus Kristus kita pun mengalami kemenangan yang luar biasa. Grace of Christ Community Church beralamatkan di Klampis Square B01, Klampis Jaya, Surabaya Timur, dengan jam-jam kerja seperti yang ada di hadapan saudara. Dengan sukacita kami melayani saudara tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Program-program fellowship online GCCC Surabaya bisa saudara saksikan melalui Instagram, YouTube, dan Facebook GCCC Surabaya. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya saudara selalu mendapatkan update informasi kegiatan GCCC Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mensupport pelayanan GCCC Surabaya, saudara bisa menabur melalui nomor rekening yang ada di hadapan saudara. Kami percaya setiap benih yang kita tabur pasti akan kita tuai hingga berkelimpahan. Amin. Kami mengajak saudara tetap semangat, tetap percaya, tidak menyerah, karena jika Yesus telah menang, maka kita pun pasti selalu berkemenangan. Sampai jumpa pada program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh firman-Mu kami dikuduskan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup. Oleh firman-Mu kami hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam kami. Tuhan Yesus, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Oleh firman-Mu, kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh firman Tuhan Yesus Kristus, kami mengenal-Mu satu-satunya Bapa yang benar dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Hari ini kami bersyukur karena Yesus yang kami sembah, Dia hidup dan berkuasa atas segala-galanya. Terima kasih buat janji-Mu yang sudah Engkau genapi. Terima kasih buat perkataan-Mu yang selalu benar ya Tuhan. Kami bangga kepada-Mu dan hari ini kami berbahagia untuk merayakan kebangkitan-Mu. Sebentar berkati kami umat-Mu dengan kebenaran firman-Mu, supaya hari ini kami mengerti untuk apa Engkau bangkit bagi kami ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Di dalam nama sekep doa kami mengucap syukur dan kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan baik, oleh kasih-Nya kembali bersama-sama malam ini. Kita berikan waktu kesempatan untuk bisa beribadah walaupun dalam posisi online. Hari ini kita bersukacita, hari ini kita gembira, hari ini saya lega dan bahagia. Karena Yesus yang saya sembah tidak mati selama-lamanya, tetapi hanya 3 hari. Dan hari ini dia membuktikan kasih-Nya, dia membuktikan janjinya. Dan janji itu ditepatinya dan dia bangkit. Pertanyaannya malam ini, untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Mari kita akan baca perikop kita yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nanti sebentar Bapak Yanto akan bacakan ayat demi ayat buat kita semua bersama-sama. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Amin. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bukan hanya berkata-kata, tetapi dia menepati semua janji-janjinya. Dan hari ini saya lega, saya bahagia karena punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dan pertanyaannya malam ini, untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Yang pertama kita akan baca di dalam Roma pasal pertama ayat yang keempat. Roma 1 ayat keempat, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yesus bangkit membuktikan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Yesus bangkit membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Lazarus mati, dibangkitkan, dan akhirnya mati lagi. Pemuda di Nain mati, dibangkitkan, dan mati lagi. Tetapi Yesus mati, dibangkitkan, dan hidup selama-lamanya sampai hari ini, sampai abadi. Haleluya. Kita bersyukur buat semuanya ini. Dan yang kedua, untuk apa Yesus bangkit? Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Tetapi syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Amin. Yesus sudah mengalahkan maut. Dan setiap manusia pasti mengalami maut atau kematian. Seperti ditulis di dalam Ibrani 9 ayat 27. Bisa dibacakan Pak? Ibrani 9 ayat 27, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi." Amin. Setiap manusia yang hidup saat ini, tua muda, besar kecil, kaya miskin, laki perempuan, pasti mengalami yang namanya satu ini, yaitu kematian. Sesungguhnya kita semua yang ada di muka bumi ini sedang mengantri satu loket, yaitu loket kematian. Hanya siapa yang lebih dulu, itu misterinya Tuhan. Saya punya kakak ipar, itu punya istilah otot kawat balung besi. Luar biasa, nggak punya capek, ya setir dari pagi sampai malam di luar kota. Waduh, enjoy. Jadi kalau dia order ke luar kota, seperti mau jalan-jalan ke luar negeri. Dan pada hari Minggu dia datang ke rumah kami, tetapi waktu itu kami bersama istri mengunjungi apartemen daripada Ibu Lili dan Pak Yongki, sehingga tidak ketemu. Kemudian 4 hari kemudian saya mendengar bahwa beliau
masuk di rumah sakit. Dan ketika saya melihat di rumah sakit, ya ampun, ya orang yang begitu kuat, keker, gagah perkasa, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian saya bersama istri berdoa, Tuhan tolong kasih kesempatan untuk kakak ipar ini untuk bisa hidup entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, untuk memberitakan, untuk menyatakan kasih-Mu kepada semua orang yang ditemuinya selama ini. Karena apa? Hobinya banyak, sahabatnya sangat banyak, karena orangnya ramah, orangnya menarik. Tetapi rupanya Tuhan tidak ngabulkan. Saya sempat protes 2 kali 24 jam, saudara, sama Tuhan. Tuhan, mosok sekali nih Tuhan, mosok tidak lihat saya, tidak lihat istri saya, tidak lihat saudara-saudara yang lain, berseru-seru kepadamu. Mosok kepingin ya umur panjang 1 bulan saja, engkau tidak nyatakan. Dan saya tahu jawabannya, saudara, ketika setelah dikubur, baru Tuhan memberikan jawaban. Dan nanti next time akan saya bawakan tentang kehidupan kakak ipar saya. Setiap manusia yang masih hidup di muka bumi pasti mati. Mari hari ini, selama kemurahan Tuhan masih ada di dalam hidupmu dan hidupku, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena jam kehidupan saudara dan saya satu ketika pasti berhenti. Yang pertama, Yesus bangkit untuk membuktikan bahwa Dia Tuhan. Yang kedua, Yesus bangkit, Yesus sudah mengalahkan maut. Dan yang ketiga, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ternyata Yesus bangkit supaya iman saudara dan iman saya tidaklah sia-sia. Rasa percaya saudara dan saya kepada Yesus tidaklah sia-sia. Kenapa? Karena Dia bangkit. Satu ayat lagi, 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Puji Tuhan, sekali percaya Yesus, tetap pegang dan lakukan sampai nafas yang penghabisan. Sekali Yesus, tetap Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan setiap manusia di muka bumi ini. Dan yang berikut, yang keempat, untuk apa Yesus bangkit? Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul 17 ayat 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Bapa memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin. Yesus bangkit karena Dia akan menghakimi setiap manusia di muka bumi ini. Hanya Dia hakim yang benar, hanya Dia satu-satunya hakim yang tunggal. Oleh sebab itu mari hari ini jangan takut. Karena apa? Dia datang bukan untuk menghukum saudara dan saya, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Roma 8 ayat yang pertama. Inilah yang melegakan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacita buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Haleluya.
kita semua yang percaya tidak dihukum. Kita semua yang percaya diberi jaminan memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk apa Yesus bangkit? Roma 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Roma 4 ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Bapa berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Bapa memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Bukan hanya Abraham saja yang dibenarkan, tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, engkau pun pasti akan dibenarkan. Ayat yang terakhir, Roma 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Roma 3 ayat 3 sampai ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Thank you Jesus. Betapa lega dan bahagianya mendengar kata dibenarkan. Seluruh umat manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang benar, satu pun tidak. Oleh sebab itu mari hari ini Dia bangkit untuk membenarkan saudara, Dia bangkit untuk membenarkan saya. Kebaikan saya tidak akan bisa menyelamatkan. Hanya percaya kepada Yesus, saya pasti selamat. Hanya percaya kepada Yesus, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada saat ini, engkau pun pasti dibenarkan. Kalau engkau dibenarkan, engkau pasti diselamatkan. Saya kenal dengan salah seorang pendeta, dia bercerita kepada saya, Pak Robi, saya tahu, saya ini manusia yang paling beruntung. Kok bisa, Pastor? Iya, pada waktu saya masih kuliah, itu pada waktu ujian, banyak saya yang tidak bisa. Dari soal 50, paling kira-kira 15 yang bisa saya jawab. Kemudian sisanya saya isi kosong, alias tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Dosen tersebut melihat saya kasihan, melihat saya tiap-tiap kuliah itu selalu on time, selalu tepat waktu, selalu rajin. Dan apa yang terjadi? Itu jawaban diisi sama sang dosen. Dan akhirnya teman saya yang sekarang jadi pendeta, itu lulus, saudara. Walaupun banyak ujian yang tidak bisa dijawab pada waktu dia melakukan. Tetapi karena dosennya yang mengisi, karena dosennya yang membenarkan, sehingga akhirnya dia bisa lulus dan dia bisa mendapat gelar. Mari hari ini tidak ada satu manusia pun yang baik, tidak ada manusia pun yang sempurna. Hanya Yesus kesempurnaan kita, hanya Yesus pembenaran hidup kita bersama-sama. Mari hari ini satu hal saja yang kau perlu lakukan, yaitu percaya akan karya Yesus di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, Yesus berkata, tetelestai, semua sudah selesai. Dosamu yang lalu, dosamu hari ini, dosamu yang akan datang, sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa bersama-sama. Glory, haleluya. Dan sebentar kita akan masuk dalam tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kasih Bapa di dalam hidup saudara, kasih Bapa di dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau Tuhan. Engkau bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut. Engkau bangkit, Engkau membenarkan kami semua. Engkau bangkit, Engkau tidak menghakimi kami, tetapi menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat karya-Mu yang sempurna di dalam hidup kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus berdoa, kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu, kasih setiamu, kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, Kaulah terang dalam hidupku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan sama-sama melakukannya. Kalau sudah, mari angkat tubuh Kristus tinggi melebihi kepala kita dan saya akan berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami sudah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan pasti dibangkitkan pada akhir zaman.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang siapkan darah Kristus. Dan mari kita angkat darah Kristus tinggi melebihi kepala kita. Dan saya berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima pelindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan percaya, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang ada persedia minyak zaitun di rumah, kita percaya bukan minyak ini yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, yang memberi pertolongan, tapi kuasa darah Yesus, kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat minyak zaitun ini. Inilah minyak zaitun, satu-satunya tumbuhan yang hidup di zaman Nuh. Inilah tanda kesukaan, tanda kemuliaan dari Bapa di dalam hidup manusia. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu, menerangkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan setiap kami yang sakit, setiap kami yang ada masalah persoalan, kami mengoleskan minyak ini dan kami akan sembuh. Kami akan diberikan jalan keluar. Kami yang putus asa diberikan pengharapan. Kami yang lemah dikuatkan. Dan hari ini kami yang menghadapi jalan buntu, kami menghadapi kesulitan ekonomi, diberikan pengharapan, diberikan berkat yang menurut kemampuan di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih buat persekutuan malam hari ini. Engkau bangkit karena Engkau mengasihi kami. Engkau bangkit karena Engkau membuktikan bahwa Engkau Tuhan. Dan hari ini, mari sebelum kita berpisah, angkat kedua tangan-Mu dan katakan amin sebagai pernyataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah studimu, dan apa saja yang kau berbuat, dibuat Tuhan berhasil. Setiap tahunmu yang hilang, setiap tahunmu yang mengalami kerugian di masa pandemi saat ini, dipulihkan, dikembalikan, diberkati dengan limpah. Dan sekarang dilimpah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dipulihkan, diberkati, disembuhkan, katakan dengan sukacita bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak
kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak Domba. Oleh darah Anak Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak, oleh darah Anak, oleh darah Anak Domba. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.